Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di PA Wanita saat ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan pada saat ini ingin menegaskan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, Paulus tidak mau melalui Tuhan Yesus ada pengkultusan di tengah-tengah di dunia ini. Dan itu sangat diharamkan dan itu sangat tidak diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalaupun yang ada yang harus dikultuskan, dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kita, itu tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri, tidak ada yang lain. Bahkan keberadaan dunia ini, bahkan pendeta, penginjil, atau siapapun yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa ini perlu ditegaskan oleh Paulus? Sebab mulailah ada terjadi sebuah riak-riak pengikut Paulus, pengikut Apolos, Kefas, dan siapapun yang terjadi pada saat itu mulai menyatakan bahwa Paulus lah yang paling hebat, Apolos lah yang paling hebat, atau pendetanya lah yang paling hebat, dan ajarannya yang paling hebat. Paulus tidak mau kita berada di dalam situasi itu. Jangan sampai-sampai kita mengkultuskan pribadi atau seseorang di dalam kehidupan kita. Sebab itu akan menjadi akar yang memecah belah sebuah persekutuan kita. Yang kedua yang mau dinyatakan adalah, kalaupun engkau punya pendeta, kalaupun engkau punya seorang imam di tengah-tengah kehidupanmu, kalau ada pun seseorang yang begitu luar biasa menurutmu, sekali lagi menurutmu, di dalam memberitakan firman Tuhan, pahamilah, dia hanya sebagai alat, dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Maka yang patut dipuji adalah Tuhan yang memberikan kekuatan itu baginya. Tuhan yang memakai dia menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada kesempatan, tidak ada kekuatan bagi kita untuk memuji dia kalau engkau sekedar mengaguminya di dalam kepiawiannya, atau bagaimana dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang engkau mau. Tapi sekali lagi, rasa syukurmu, rasa sukacitamu tidaklah melebihi bagaimana engkau bersyukur atas Tuhan yang telah menghadirkan gembala-gembala di tengah-tengah kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Paulus ingin berpesan bahwa di sini dia memakai kata istilah ahli bangunan. Paulus sudah menyatakan bahwa Paulus telah meletakkan dasar, yakni Yesus Kristus menjadi dasar, menjadi pondasi dalam sebuah persekutuan. Tidak ada yang lain. Dan biarlah setiap kita, setiap ibadah kita, setiap gereja, setiap rumah Tuhan, setiap persekutuan kita dibangun di dasar oleh Yesus Kristus Tuhan yang kita puji, kita sembah di dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada dasar yang lain, hanya Yesuslah yang menjadi dasar di dalam keimanan kita, menjadi dasar di dalam sebuah persekutuan kita. Maka jangan sampai dasarnya Yesus tapi dibangun bangunan di atasnya, pondasinya Yesus tapi bangunan yang dibangun di atasnya tidak sesuatu yang berkaitan atau tidak sesuatu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab tidak dimungkinkan sesuatu yang megah dicampur dengan kotoran. Sebab tidak dimungkinkan sesuatu yang baik dicampur dengan sesuatu yang jelek di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah, ingatlah bahwa setiap perbuatanmu, setiap pelayananmu di tengah-tengah kehidupanmu itu akan dimintai Tuhan pertanggungjawaban. Firman Tuhan mengatakan, kalau ia gampang terbakar, kalau ia mudah dibakar, tidak tahan uji, maka dari sana kelihatanlah bahwa pelayananmu adalah angan-anganmu sendiri, bahwa pelayananmu adalah keinginanmu sendiri, bukan keinginan Tuhan. Dan ingat satu hal, bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan bentuk pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah melayani Tuhan, dan hanya Tuhan yang dipuji di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu.